Kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, ribuan lampion menghiasi langit Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Pelepasan lampion merupakan salah satu dari rangkaian peringatan Hari Raya Trisuci Waisak. Ribuan lampion Waisak diterbangkan oleh biksu, umat Buddha, dan masyarakat di marga utama Kompleks Candi Borobudur, Magelang. Lampion-lampion ini didatangkan dari Thailand untuk perayaan Hari Raya Trisuci Waisak. Bagi umat Buddha, menerbangkan lampion sebagai simbol melangitkan doa dan harapan. Sebanyak 2.569 lampion sesuai dengan tahun Buddhis era diterbangkan dalam 2 sesi. Kita sama-sama terbangin, jadi mengharukan ya, magical ya, indah ya. Udah berapa kali Mbak ikut ini Mbak? Ini baru pertama kali, dan untuk teman-teman yang belum pernah coba, ini salah satu experience yang harus dicoba sih sekali seumur hidup, karena se-worth it itu, sebagus itu. Karena pas nunggu capek ya, terus lelah ya, cuman pas terbangin kayak semuanya terbalaskan, worth it sih. Doanya yang jelas, yang pertama buat keluarga ya, semoga keluarga sehat selalu, berbahagia semua. Terus buat orang tersayang, terkasih, dan terakhir semoga untuk seluruh umat di dunia, semoga selalu ada perdamaian. Sejak Senin siang, saudara, biksu dan umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia menggelar prosesi tradisi kirap Waisak, membawa air suci dan api abadi untuk digunakan dalam puncak perayaan Waisak. Prosesi ini merupakan wujud penghormatan terhadap ajaran Sang Buddha dalam menuju ke kesempurnaan, sekaligus melatih kesabaran para umat. Kirap yang dimulai dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur, Magelang, turut menarik perhatian warga. Kita ada arak-arakan menuju Borobudur sebagai simbol kita memberikan satu persembahan, dan lambang-lambang itulah yang hakikatnya ada di dalam diri kita. Sifat air itu melambangkan satu kemuliaan, sifat cinta kasih yang ada di dalam diri kita, kita kembangkan. Di dalam perjalanan hidup, inilah senjata kita, inilah bekal kita. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan pesan persatuan dalam perayaan Hari Waisak. Menteri Agama berpesan agar selalu menyebarkan cinta kasih dan menghormati tiap makhluk untuk menebarkan energi positif. Pesan ini disampaikan Menak saat mengunjungi umat Buddha yang menggelar perayaan Hari Waisak di Wihara Ekayana Arama di Kebonjeruk, Jakarta Barat, sekaligus meresmikan renovasi wihara yang berdiri sejak 1995 itu. Inilah Indonesia, dan ini kebanggaan dan kebahagiaan kita, mampu kita menyatu di atas perbedaan yang ada. Perbedaan itu lukisan Tuhan, jangan ada yang merusak. Perbedaan itu rahmat, kita harus pelihara. Perbedaan itu adalah kekuatan Indonesia, mari kita merawat. Saya kira itu yang paling penting. Untuk melihat situasi terkini pelepasan lampion di peringatan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur, kita akan menyapa jurnalis Kompas TV, ada Gesi Lutfiah di Magelang, Jawa Tengah. Gesi, selamat malam. Apakah sesi kedua pelepasan lampion Waisak ini sudah dilakukan, Gesi? Ya, Nitya dan juga saudara, untuk pelepasan lampion sesi kedua pada malam hari ini, khususnya di Candi Borobudur ini memang belum dilaksanakan, karena memang rencana pelaksanaan untuk pelepasan lampion ini nanti adalah setelah serangkaian kegiatan seremonial ini berakhir. Namun hingga saat ini, saudara, jika Anda dengar sayup-sayup di belakang saya ini, untuk kegiatan seremonial ini masih berjalan di pelataran Candi Borobudur, di mana tempat ini merupakan zona utama dalam serangkaian kegiatan ibadah menyambut Tahun Baru Waisak ini. Nantinya untuk serangkaian kegiatan lampion ini akan dilakukan di marga utama Kompleks Candi Agung Borobudur yang merupakan zona kedua, di mana nanti jumlah lampion yang akan diterbangkan di serangkaian kegiatan ini berjumlah 2.569 sesuai dengan tahun Buddhis era di tahun ini.
Dan juga nantinya per satu lampion ini akan diterbangkan oleh 4 orang. Penerbangan lampion ini dilangitkan dengan harapan umat Buddha dan juga masyarakat ini bisa melangitkan cita-cita dan juga harapan mereka di tahun yang baru ini. Dan lampion yang menerangi angkasa ini diharapkan bisa menjadi cahaya bagi kehidupan, khususnya bagi Buddha Gautama. Selain itu, Nitya dan juga saudara, untuk malam hari ini serangkaian kegiatan juga berjalan hikmat, dan hingga malam hari ini di pukul 21.52 ini juga umat yang datang di pelataran Candi Borobudur ini masih banyak sekali, bahkan penuh hingga ke barisan paling belakang. Selain itu nanti diperkirakan puncak atau detik-detik menuju pergantian tahun ini akan terjadi pada pukul 23:55 dan juga 59 detik, Nitya. Kalau kita sambil menanti pelepasan sesi kedua, sebenarnya rangkaian acara dalam peringatan Waisak malam ini apa saja, Gesi? Untuk rangkaian acara di malam hari ini, Nitya, tadi sempat awal ini pukul 19 waktu Indonesia Barat dibuka dengan penyalaan dupa dan juga lilin. Kemudian dibuka dengan serangkaian kegiatan seremonial mulai dari pertunjukan drama musikal yang tentunya sejalan juga dengan tema yang diangkat pada malam hari ini tentang pengendalian diri. Jadi pada drama musikal tadi juga ditampilkan budaya khas dari Candi Borobudur yang berkaitan tentunya dengan umat Buddha, serta berkaitan juga dengan tema malam hari ini yaitu pengendalian diri khususnya sebagai umat Buddha. Selain itu nantinya sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat juga akan dilaksanakan puja atau doa sebelum menyambut detik-detik pergantian tahun Waisak pada malam hari ini, Nitya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah di Magelang, Jawa Tengah.